Assalamualaikum. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Adek, kakak. Duh, gimana kabarnya kakak? Alhamdulillah dek, kakak ini baik. Kamu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah kak. Kabar adek juga baik kak. Ya Allah kak. Bentar dek. Ternyata Dek Danang ini sekarang pulang. Iya kak. Kemarin kan adek bilang sama kakak kalau adek ini sampainya malam hari. Itu cuman adek alasan aja. Iya dek, kenapa kan ini kakak nih kaget? Iya, tiba-tiba kamu assalamualaikum, ternyata kamu di luar. Ya iya dong kak. Oh iya, ini ada hal yang kakak belum tahu juga kan. Kapan hari kakak ini tanya, katanya kamu beli kendaraan. Iya, itu kendaraan adik. Apa dek? Mobil ini dek? Iya kak. Kalau nggak salah itu mobil Civic Turbo ya? Iya kak. Alhamdulillah Benar. ya Allah dek, kakak ini bangga banget dek sebagai kakak kamu ini dek. Iya kak. Adik juga bangga kak dengan pencapaian adik yang sekarang. Tapi ngomong-ngomong, jadi ini ya kak, rumah yang adik beli. Alhamdulillah dek, iya bener. Ya Allah kak, akhirnya kak, adik dan kakak akhirnya punya rumah yang dari dulu kita bangga-banggakan. Iya dek, kakak ini masih belum nyangka dek. Kita sekarang iya termasuk sukses. Iya kak, adik ini juga nggak nyangka kak, sekarang kehidupan kita ini sudah berubah drastis. Iya dek, kakak ini nggak nyangka dek kalau kehidupan kita sudah berubah. Kakak bangga jadi kakaknya kamu. Iya kak, terima kasih banyak. Ya tapi kan kak, secara nggak langsung ini juga berkat doa kakak, karena keluarga adik ini satu-satunya adalah kakak. Tanpa kakak penyemangat hidup adik nggak bakal berada di titik seperti ini kak. Iya dek, tapi semua ini iya adik yang lakukan bukan kakak. Iya kak, alhamdulillah. Kakak cuma di rumah. Iya kak, tapi kakak tenang aja. Adik ya mendapat ini semua dan kakak juga harus menikmati, karena harta bukan segalanya kak, tapi saudara yang segalanya. Iya dek bener. Ya udahlah, mending kamu ini kan baru datang. Mending ayo langsung masuk. Tunggu kak. Adik sebenarnya dari tadi ini di jalan kepikiran tentang Devi kak. Gimana ya kak kabar Devi sekarang? Dan rencananya adik ini mau datang ke rumah Devi hari ini. Dek, kamu ini ngapain sih dek? Iya. Pikirin si Devi terus katanya kamu mau ke rumahnya. Udahlah, kamu ini gak usah mikirin si Devi. Coba inget dulu kamu yang masih nggak punya apa-apa diusir. Iya kak, adik tahu. Cuman kan dulu bukan Devi nggak mau sama adik, cuman kakaknya aja kak yang nggak mau sama adik. Tapi kan sekarang keadaan kita sudah berbeda kak. Adik yakin keluarga Devi pasti mau nerima adik. Ya tapi kan maunya sama kamu sama hartanya dek. Udahlah dek, mending Dek Danang ini cari yang lain. Udahlah, kamu cari yang lain. Kalau kamu sama Devi kakak nggak setuju. Enggak kak, adik nggak bakal cari yang lain kak. Kalau adik boleh jujur, adik ini masih cinta sama Devi. Iya dek, kakak ini ngerti. Tapi kamu ini yakin Devi ini yang terbaik buat kamu? Iya kak, adik yakin kok kalau Devi itu yang terbaik buat adik. Udahlah kak, kakak ini nggak usah mikir kesananya dulu. Ya bukan apa dek, kakak ini sekasian sama kamu. Nanti kamu ini sama keluarganya diporotin. Kakak nggak mau. Udahlah kak,
kakak itu nggak usah mikir seperti itu. Tanggung jawab adik ini Devi. Lagian kan kakaknya itu laki-laki, ya kakaknya ini bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kak, adik kalau misalkan nggak cinta sama Devi, nggak mungkin adik ini sampai-sampai hari ini juga mau mendatangi rumah Devi, Kak. Kamu ini ya, Dek. Kalau dibilangin kakak, tetap aja kayak gitu. Ya, Dek, kakak ini kasihan, Dek. Sama Dek Dalang ini. iya Kak, adik ngerti. Tapi tolonglah Kak, izinkan adik ini untuk mencoba kali ini aja. Nanti kalau misalkan masih terjadi hal yang sama, tenang aja, biar itu menjadi urusan adik. Ya udahlah. Kalau maunya kayak gitu kamu gak apa-apa. Tapi ingat, kalau kamu diusir lagi sama keluarganya atau si Devi, langsung pulang, malu. Iya Kak, ya Kak. Kamu ini lelaki. Iya Kak, tenang aja. Kakak doain adik aja. Semoga nggak terjadi apa-apa. Ya udah, biar nggak buang-buang waktu. Adik langsung berangkat aja ya. Iya ya, Dek, hati-hati. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok hidup aku gini banget ya? Berbanding kebalik dengan hidup aku yang dulu. Hidup aku yang dulu, mau apa aja aku itu bisa membeli. Sekarang buat makan aja aku harus hemat, harus irit biar nggak boros. Kan sekarang aku udah gak punya apa-apa lagi, kerjaan juga nggak ada, pemasukan juga nggak ada. Telepon. Gung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Kevin, iya Gung. Kevin, jadi lulusan elit. Oh, jadi Gung. Terus gimana Gung? Kalau gitu, tapi ingat persyaratannya itu apa, Mas? Oh, iya kok. Aku inget Gung, persyaratannya itu apa? Oh, ya bagus deh kalau nggak gitu, Mas Kevin. Ya udah, Mas. Saya tunggu di alun-alunnya. Oh. Mas Kevin jangan lupa bawa si Devi. Iya, siap Gung. Oke deh, Kak. Ya udah, Adik tunggu di alun-alun ya. Siap. Ya udah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku harus panggil adik aku ini. Dek Devi. Dek Devi. Iya, Kak. Sini dulu. Dek, Ada apa Kak? Kok teriak-teriak? kamu udah siap-siap kan? Kita sebentar lagi mau ke alun-alun, langsung jalan yuk. Ini kita jadi mau ke alun-alunnya. Iya jadi. Kamu udah siap-siap kan? Barusan ada telepon itu, yuk. Iya, Ade sudah siap Kak. Tapi mau ngapain sih Kak? Loh, katanya kamu juga mau kerja, Dek. Jadi sekarang mending kita itu langsung jalan ke alun-alun. Teman kakak itu udah nungguin di sana. Oh, jadi gitu Kak. Berarti sekarang Ade juga bisa ngelamar pekerjaan. Iya, Dek. Makanya dari itu kita sekarang langsung jalan aja ke alun-alun. Ini peluang emas kita, Dek. Kesempatan, ya kan? Iya Kak. Ya soalnya bukan apa. Kakak dari tadi nggak jelas. Ya udah siap-siap ya Dek. Nanti kita ke kota. Siap-siap ya Dek. Kata Ade, iya masalah lamaran pekerjaan ini. Ya nggak jadi. Jadi kok jadi, kamu tenang aja. Yuk sekarang kita jalan. Kamu udah siap-siap kan? Udah siap ya, gini aja Ade nggak punya baju. Ya udah, Udah, yuk. bentar ambil tas dulu. Cepetan, Dek. Alhamdulillah banget nih. Kesempatan itu memang tidak datang kedua kali. Tapi kesempatan itu datang di saat orang itu nggak berhenti mencoba. Aduh. Gimana? Udah siap? Udah Kak,
Semoga rezeki kita ya kak. Amin. Ya udah kamu tunggu sini dulu, kakak beli motor. Oke oke. Duh ya Allah, semoga hari ini rezeki aku sama kakak. Aku udah capek banget hidup kayak gini. Bukan yang ngeluh ya Allah, kan capek. Pelan kak, pelan, pelan. Ya. Yuk. Yuk. Bismillah. Udah. Yuk, bismillah. Siap. Assalamualaikum, Devi. Assalamualaikum, Mas Kevin. Loh, kok ada tulisan rumah dijual? Loh, apa jangan-jangan Devi dan Mas Kevin ini sudah meninggalkan rumah ini? Assalamualaikum. Loh, iya kosong, nggak ada penghuninya. Ya Allah, berarti Mas Kevin dan Devi sudah meninggalkan rumah ini. Aduh. Aku datang terlambat datang ke sini. Ternyata rumah ini bukan rumah Devi dan kakaknya lagi. Ya Allah, kemana ya pindahnya Mas Kevin dan Devi? Mana? Samsul. Halo, ada apa, Sol? Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Bos Danang katanya pulang kampung bos. Iya benar. Emangnya ada apa? Jadi gini bos, semua karyawan ini lagi ngumpul bos di alun-alun, mau bahas masalah perusahaan. Terus ingin juga ketemu langsung sama Bos Danang bos. Mumpung Bos Danang pulang kampung. Oh gitu. Berarti kamu dan karyawan yang lain sudah ada di alun-alun? Iya bos. Bos Danang bisa bos. Ya sudah, Alun-alun. mungkin setengah jam lagi aku sampai di sana. Iya bos. Kami tunggu ya bos. Aduh, Dev, kamu nggak perlu khawatir. Aku nggak bakal diam. Aku bakal terus cari informasi tentang kamu, Dev. Meskipun rumah kamu bukan di sini lagi. Wah, ya udah deh. Kalau kayak gitu, sekarang lebih baik aku nemuin Samsul dan karyawan yang lain. Kasihan, aku sudah bilang barusan bakal datang ke sana. Dev, aku masih nemuin kamu. Gimana, Cun? Bos, beneran pulang ke sini kan? Iya Pak Agung, benar. Bos Danang sudah ada di sini. Katanya sekarang juga mau ke sini. Oh gitu, Cun. Ya syukur deh kalau gitu. Ya sekalian aku mau ngomong tentang si Mas Kevin itu. Oh, Biar Mas Kevin itu ya bisa langsung ngomong langsung sama Bos Danang. Dan Mas Kevin itu bisa langsung diterima kerja. oh, gitu. Pak Agung, tapi maaf sebelumnya ya Pak, saya kalau nggak sopan. Pak Agung ini kok kayaknya ngebet banget Mas Kevin itu buat kerja di kantor. Kayaknya Mas Agung ini kan juga punya saudara-saudara yang lain. Kenapa nggak saudara-saudara Pak Agung aja yang suruh kerja? Iya Pak, benar. Daripada orang lain. Iya, aku tahu saudaraku masih banyak yang nganggur. Tapi kalau Mas Kevin ini nanti diterima kerja, ini ada imbalannya. Hah? Imbalan Pak? Adiknya itu nanti jadi pacar aku. Hah? Jadi Pacar pacarnya Pak Agung? Iya, adiknya Mas Kevin itu. Nih, malahan 4 jempol nih. Aduh, Cantik gitu Pak. cantik banget Hikmah.
Makanya itu aku ngebet banget biar Mas Kevin tuh bisa langsung kerja gitu. Oh, iya, Pak. pantesan aja ya sayang. Pak Agung ini ngebet banget. Iya, sayang. Kamu ya, tunggu aja nanti. Kan tadi aku udah nelpon nih, Mas Kevin ini disuruh ke sini. Lihat aja nanti adiknya nih. Aduh, Cul. Nggak ada di sini wanita yang cantik adiknya Mas Kevin itu. Waduh, kalau kayak gitu, saya jadi penasaran deh, Pak. Secantik apa sih adiknya Mas Kevin itu? Aku kasih ciri-cirinya aja ya, kasih tahu ya. Orangnya tinggi. Terus bodinya seksi. Terus rambutnya terurai panjang. Ayo Dek, Mana Kak? itu, ayo. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Mas. Agung, Mas Kevin. Mas. Dek. Dek, ini namanya Agung. Ini adik aku, Gung. Iya, Mas Kevin. Oh ya, Mas Kevin. Ternyata adik Mas Kevin lebih cantik aslinya daripada di foto. Iya dong, jelas. Kok kamu masih tanya aja sih? Tapi ngomong-ngomong, Mas Kevin sudah bilang sama adiknya tentang masalah itu. Belum. Loh? Kak Kevin cuma bilang kalau Kak Kevin ini mau dapat kerjaan gitu. Ya sebentar lagi Kak Kevin jelasin kok, tenang aja. Ya udah, Mas Kevin. Sekalian aja langsung jelasin sekarang. Dek, jadi gini, kakak itu ngenalin kamu sama si Agung bukan hanya karena kakak itu mau ikut kerja sama si Agung. Cuman kakak memang punya niatan kalau kakak itu mau menjodohkan kamu sama dia. Bentar. Mau menjodohkan Hadi sama dia? Dia Mas Agung ini? Iya Dek, bener. Iya deh, Devi. Umur kamu sudah matang dan kamu juga sudah siap untuk membangun rumah tangga. Begitupun sebaliknya, Agung ini kalau kakak lihat ya cocok kok sama kamu dan dia itu ya bisa menjamin kehidupan kamu ke depannya. Iya bener deh, apalagi ditambah Mas ini kan udah ya bisa dikatakan udah mapan, Betul. punya kerjaan. Mas jamin deh kalau semisal Dek Devi nanti jadi istri Mas Agung ini, kehidupannya ke depannya pasti udah terjamin. Kak Kevin, tapi kan kakak tahu sendiri Kak, adik sampai saat ini belum bisa lupa sama. Dek, udahlah. Yang berlalu biarlah berlalu. Kamu nggak usah mikirin itu. Ya tapi nggak Gini bisa loh, gini kayak loh. gitu Kak. Bukannya seperti apa, Dek. Kakak ini nggak maksa kamu, cuman ini ada seseorang yang siap untuk menikahi kamu ataupun melamar kamu, menjadi pasangan hidup kamu, dan kakak rasa dia itu bisa menjamin kehidupan kamu setelahnya. Berarti kakak juga bohong ya? Kakak bilang aja adik kesini karena kakak katanya mau ngelamar kerjaan dan adik juga diajak buat kerja. Berarti ini semua cuma nakal-nakalan kakak ya? Biar adik bisa datang ke sini buat ketemu orang ini. Iya nggak gitu, Dek. Cuman kan kakak ini sudah bilang sama kamu kalau kakak itu mau kerja ikut si Agung ya sekalian. Kakak itu mau menjodohkan kamu gitu. Mas, gimana ini Mas? Kok jawaban adik Mas Kevin kayak gitu? Ya saya soalnya memang nggak mau dijodohin Mas. Saya bisa cari jodoh saya sendiri. Iya Dek Devi, tapi Mas Kevin bilang sama aku kalau kamu ini katanya sekarang jomblo, berarti kalau kayak gitu kamu nggak bisa dong cari jodoh sendiri. Iya memang sekarang aku bisa dibilang aku itu jomblo. Tapi sebenarnya aku jomblo juga karena kakak aku tuh nggak ngerestuin ya aku sama pasangan aku kemarin. Udah ya Mas, intinya aku nggak mau sama kamu. Loh, kok kamu ngomong seperti itu Dek? Padahal kakak kamu ini setuju loh kalau kamu ini dijodohkan sama aku. Iya Mbak, lagian kenapa sih Mbak? Pak Agung ini ganteng Mbak. Selain itu Pak Agung ini manis. jabatannya udah tinggi. Terus dia juga gajinya banyak Mbak. Iya, Mbak, bener. Kerja kantoran, Dek, gini. Coba kamu pikir ya. Kalau kamu menolak perjodohan ini, kamu nggak mau ngerubah hidup kita. Ya. Kamu inget nggak rumah yang kita cintai di perumahan itu akhirnya seperti apa? Terjual, ya kan? Berarti ini secara nggak langsung kakak mau jual adik gitu demi jabatan. Kakak nggak mau jual kamu, nggak ada yang ngomong seperti itu.
Cuman kakak itu mau merubah hidup kita, Dek. Biar kita itu Iya, merubah hidupnya kan bukan karena usaha tapi kakak, kan- usaha Ade yang Ade harus menikah sama orang yang Ade gak cintai. Itu namanya egois, Kak. bukan seperti itu. Kakak nggak ada pikiran seperti itu. Kakak cuma mau yang terbaik buat kamu dan yang terbaik buat kehidupan kita. Mungkin jalan ini semua untuk mengubah hidup kita itu ada di Agung, Dek. Kalau kamu menerima pacar kamu, mantan kamu itu yang, aduh, gimana sih kamu coba pikir? Udahlah, yang terpenting kamu sekarang nurut aja apa yang kakak rencanain ini ya. Please. Udahlah Dek Devi, mending Dek Devi nurut aja sama kakaknya. Kakaknya ini ngejodohin kamu sama Enggak. aku karena dia tuh sayang sama kamu, gak mau ngeliat adiknya itu susah ke depannya Maaf hidupnya. ya Mas, nggak bisa. Saya sampai saat ini juga belum ada kata putus kok. Iya, kakak saya Tapi kan bilang. percuma, Dek. Kakak nggak mau. Tuh. Tapi nggak bisa kayak gitu dong, Kak. Udahlah. Pernikahan itu yang akan ngejalanin Ade sama pasangan Iya, Ade, bukan iya, kakak. Tapi kakak ini berhak memilih ya pilihan hidup kamu. Kakak ini kakak kandung kamu. Kak, Oke lah kalau berhak. kamu sekarang ngomong kamu nggak ada rasa cinta, kamu nggak ada rasa sayang. Semua itu butuh proses, semua butuh waktu. Ya. Kalau Kamu aku nurut sih, aja kakak, Dek. kalau Please, Dek. kalau aku sih gak masalah Dek Devi. Kalau sekarang kamu ini masih belum cinta sama aku, tapi aku yakin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun rasa cinta kamu itu pasti tumbuh sendiri. Karena apa? Dengan kasih sayang aku, dengan aku ini selalu support sama kamu, Nah, selalu ngasih perhatian sama kamu. Aku yakin deh, perasaan itu pasti tumbuh sendiri. Dan Mas. kamu bakal cinta juga sama aku. Mas, maaf ya Mas. Terus Mas pikir karena Mas punya jabatan, punya uang, saya bisa cinta gitu Mas sama Mas. Sampai saat ini pun Mas saya nggak pernah lupa sama ya pujaan hati saya itu. Aduh, Dek Devi. Emang seperti apa sih pujaan hati kamu? Tapi Mas yakin, pujaan hati kamu ini di bawah aku. Buktinya aja, Kak Kevin ini gak setuju kalau kamu sama orang itu, ya kan? Kamu nggak usah sok tahu ya Mas. Udahlah Mas, mau pasangan aku itu di bawah kamu atau di atas kamu, ya nggak ada sangkut pautnya sama kamu. Intinya begini ya Mas, aku ini nggak mau sama kamu. Loh, kok kamu tetap ngomong seperti itu sih, Dek Devi? Mas Kevin, ya Gung. Mas Kevin kan tahu sendiri. Ya. Banyak orang yang mau kerja di perusahaan PT Aksana Jaya. Oh. Dan apalagi posisinya jabatan Ade ini sudah manajer ya kan? Otomatis kalau Ade mau memasukkan Mas Kevin ke dalam perusahaan itu, sudah pasti langsung bisa kerja. Ya Mas Kevin, pikir aja sendiri. Iya. Sekarang pekerjaan susah Mas. Iya Gung, aku ngerti kok. Cuman Aduh, Kak. dimaklumi aja. Kan kalian berdua baru kenal, mungkin adik aku Kak. kaget aja Gung. Iya kalau Kak, Ade istri sih kok, Kak. Astagfirullahaladzim, ini udah Kakak istighfar, Kak. mau nukar Ade sama pekerjaan. Kakak gak menukar kamu. Kakak itu mau yang terbaik buat kamu, bener kan Gung? iya bener Bener Mas. kan Mas? Nah, Bener kalau kan Mbak? kakak memang mau yang terbaik, seharusnya Ade ini dikenali sama yang punya PT Aksana Jaya, bukan sama manajernya. Agung Ayo, ini sudah manajer, Dek. Semua di kantor, mungkin peraturan apa kata dia, Oh Dek. iya bener Mas Kevin. Kalau Mas Kevin Iya nggak kan? percaya, tanya aja sama Hikmah sama si Samsul. Iya bener Mbak, nggak apa-apa Mbak, Oh. dijalani aja dulu. Nanti cintanya pasti tumbuh. Mbak mau minta apapun sama Pak Agung pasti dikasih. Bener. Minta mobil pasti dibelikan Mbak. Mbak ngomong seperti itu karena Mbak juga perempuan ya kan, sama-sama perempuan. iya bener, Harusnya saling bisa mengerti. Kamu denger nih omongan Mbak ini. Oh, Dek. Dek Devi. Soalnya gini ya, Dek Devi. Di luaran sana itu banyak, Dek Devi. Bahkan jutaan perempuan yang mengantri ingin menjadi istrinya Mas Agung Tongleh. Cuman, ya aku tolak aja. Soalnya kan aku harus memilih-milih lah Mas Kevin ya kan. Iya siap. Kak, siap, Ma. Gung. Soalnya Ini ini gila. nikah 1 kali seumur hidup, makanya itu adik ini milih-milih Mas Kevin. Terus Mas Kevin ngasih tahu foto adiknya, aduh, belum pernah Mas Kevin. Saya ini menemukan wanita secantik adiknya Mas Kevin ini. Mual Jelas, Kak, Gung. asam lambung Ade Jelas, Gung. naik Kak. Dek, udahlah kamu jangan seperti itu, Dek. Dek, please, coba ya. Dek, kamu nggak harus ya langsung jawab sekarang yang Gung ya. Gak apa-apa. Nah, iya. Cuman intinya secepatnya kita ini bakal ta'aruf. Tuh. Ih, kenapa? Ya udah taruh sama kakak aja. Loh. Dek, ayo lah, Dek. Mbak, nanti Mbak. Mbak itu kalau misalkan mau nikah di gedung, mau Tuh. pakai MUE yang 50 juta, pasti ya diiyain sama Pak Agung Oh. ini.
Nggak apa-apa Mbak, jalani aja dulu. Iya, Mbak, bener. Kok nggak Mbak aja sama bosnya? Asal kamu tahu ya, di Agung ini jabatannya manajer. Manajer itu di bawah yang punya perusahaan, Dek. Ya bisa dibilang tangan kanannya, betul, Gung? Iya bener Mas Kevin. Ayolah, Dek. Dek, ini kesempatan kita untuk merubah hidup kita, Dek. Oh, Danang. Iya bener. kamu ngapain ada di sini? Bos. Ini apa? Gimana, Bos? Sehat? Bos, Alhamdulillah, kabar aku sehat. bentar. Gung, Iya Mas. lu kok panggil bos sama orang ini, Gung? Iya beliau bos Ade Mas. Hah? Devi, kamu apa kabar? Aku barusan datang ke rumah kamu, terus ada tulisan rumah itu dijual. Oh iya Mas. Bos. Aku Kenal bos. ini. Devi, dia itu mantan kekasih aku dulu. Hah? Lu mantan kekasih. Mas Kevin. Iya, Gung. Iya, barusan aku datang ke rumah Devi ini. Ya, soalnya aku ini memang mau nemuin dia. Tapi bentar, kok kamu barusan kaget, Gung? Oh. Aku bilang dia itu mantan kekasih aku. Oh, anu bos. Ya soalnya Mas Danang, aku mau dijodohkan sama orang ini Hah? sama kakak. Dijodohkan sama orang ini. Iya katanya biar kakak dapat kerjaan Mas karena dia manajer PT Aksana Jaya. Apa? Loh. Tapi kok dia Maaf sebelumnya. Bos. Bos. Tapi saya yang punya PT Aksana Jaya. Hah? Kamu yang punya PT Aksana Jaya berarti ini atasan kamu, Gung. Iya Mas Kevin. Aduh. Bentar Mas. Mas, bentar Kak. Mas, saya tadi datang ke rumah Mas Kevin untuk menemui Mas Kevin dan Devi agar saya bisa memperbaiki semuanya, Mas. Dulu kan Mas Kevin ini menolak saya karena saya ini bekerja sebagai tukang ojek. Mas, sekarang saya bisa membuktikan, Mas. Saya bisa sukses. Saya punya perusahaan PT Aksana Jaya dan saya mau memperjuangkan Devi, Mas. Tapi bentar, Bos. kok bisa-bisanya, Gung? Barusan Devi ini bilang kamu mau dijodohkan sama Devi agar kakaknya ini bisa mendapatkan pekerjaan. Maksudnya gimana? Iya awalnya saya kenal sama Mas Kevin, Bos. Terus Mas Kevin menjodohkan adiknya sama saya, Bos. Ditambah saya bilang, Bos, sama Mas Kevin, imbalannya itu Mas Kevin bisa kerja di perusahaan Aksana Jaya, Bos. Loh. Berarti secara nggak langsung Pak Agung ini mempergunakan jabatannya untuk menemukan jodoh gitu? Oh, iya, yang enggak, Bos. Loh, apa yang enggak? Oh, Barusan kamu ini bilang, tadi juga Devi ini bilang sama aku. Gung, asalkan kamu tahu ya, Gung, aku bukan maksud aku ini mau mempergunakan kesuksesan aku yang sekarang, Gung, untuk aku bisa diterima di keluarganya Devi. Tapi dulu sebelum aku punya perusahaan, aku kerja sebagai tukang ojek. Aku melamar Devi nggak diterima sama kakaknya. oh, iya, Bos. Tapi kok tadi Bos bilang mau memperbaiki semuanya. Maksudnya saya gak ngerti, Bos. Panjang ceritanya, Gung. Jadi gini ceritanya. Gimana? Kamu mau? Kamu ini nggak kapok-kapok ya? Bukannya aku ini sudah bilang, jangan pernah datang ke rumah ini lagi. Kok kamu ini maksa banget sih, ha? Udahlah. Sebagaimanapun usaha kamu atau effort kamu sama adik aku, sampai mati aku nggak bakal setuju kalau kamu itu pacaran dengan adik aku, dengar? Mas, gini Mas, kedatangan saya ke sini, saya sebenarnya mau melamar Devi dengan ini Mas. Melamar kata kamu, ha? Iya Mas, Apa? ini saya beli cincin Mas. Oh ini cincinnya bagus banget deh cincinnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nggak penting banget seorang ojek online
mempacari adik saya yang cantik seperti ini. Paham kamu? Harusnya kamu sadar diri. Kamu ngaca. Apakah kamu itu pantas dengan adik aku? Hah? Lebih baik mulai detik ini, mulai sekarang, jangan pernah ganggu adik aku lagi. Paham kamu? Tapi saya yang cinta sama Devi. Kamu bilang cinta sama adik aku, ha? Kamu punya apa, ha? Kamu orang kaya? Kamu orang beruang? Enggak kan? Hah? Udahlah. Lebih baik kamu sekarang pergi dari rumah ini. Pergi! Hah? Oh, jadi seperti itu, Bos. Iya. Oh, Bos, saya minta maaf, Bos. Saya gak tahu, Bos. Kalau ternyata Devi ini mantan kekasih Bos Danang. Masalahnya bukan di sana, Gung. Tapi kamu ini memanfaatkan jabatan kamu untuk menemukan jodoh. Sampai-sampai kamu mengiming-imingi kalau kamu berhasil mendapatkan jodoh Devi, kamu akan mempekerjakan kakaknya. Kamu pikir kamu siapa, Gung? Kamu aja ini masih kerja sama aku. Gung, Iya, Bos. hati-hati kalau bicara. Bisa jadi nanti malah kamu yang kehilangan pekerjaan kamu. Oh, maaf, Bos. Saya mengaku salah, Bos Danang. Saya minta maaf. Ini juga salah Kak Kevin kok. Kak Kevin salah. Kak Kevin terlalu egois karena udah nggak ngerestuin hubungan kamu sama Dek Devi. Mas, Jadi di sini Kak Kevin ikut bersalah. Kak Kevin minta maaf. saya minta maaf sebelumnya, Mas. Bukan berniat hati saya ini ingin sombong di depan Mas. Tapi dulu waktu Mas nolak saya karena pekerjaan saya ini masih belum layak, saya bisa memaklumi, Mas. Tapi sekarang izinkan saya memperbaiki semuanya, Mas. Kalau masalah Agung, jangankan dia macam-macam lagi sama Devi. Ya, Bos. Kamu hari ini juga minta aku pecat kamu, Gung. Siap, Bos. Oh, Devi, aku minta maaf. Dan mulai hari ini, aku bukan orang yang dijodohkan sama kamu. Sekali lagi, saya minta maaf, Bos. Sayang, aku barusan datang ke rumah kamu. Bener, rumah kamu itu mau dijual. Kenapa? Kakak bangkrut, Mas. Kakak udah nggak ada kerjaan. Tapi aku sekali lagi minta maaf ya, Mas. Aku juga nggak mau aku dijodohkan. Iya, Walaupun sayang. kita udah lama nggak berkabar, aku selalu nganggap kamu sebagai pacar aku, Mas. Iya sayang, aku tahu kok. Aku sampai sekarang pun masih mau memperjuangkan kamu, Mas. Dan untuk masalah Mas kehilangan pekerjaan, Mas gak usah khawatir. Saya akan menyediakan pekerjaan buat Mas. Kamu serius? Iya, Mas. Saya ditolak. Bukan Mas itu bermaksud mau mencela saya. Tapi Mas juga mau kan kedepannya adiknya ini bahagia. Ya benar. Tolong Mas, restui saya sekarang. Iya. Aku restuin kok. Alhamdulillah. Karena memang dari awal. Terima kasih banyak, Mas. Ya sama-sama. Dek Devi cuma cinta sama kamu. Dengar, Gung. Iya, Bos. Sekarang juga kalian gak usah ketemu aku di sini. Kembali ke kantor. Siap, Bos. Sampaikan sama yang lain, gak usah nyusul. Biar aku yang nanti ke perusahaan. Iya, Bos. Ya bos. Oh, saya minta maaf, Bos. Saya langsung ke kantor, Bos. Ya, Permisi. Maaf Gung. Hati-hati bos pulangnya. ya betul. Oh ya, Cul. Hikmah. Untung aja Bos Danang ini nggak mecat aku. Iya bener Pak Iya, Agung. Pak. Ternyata Mbak itu mantannya Bos Danang. Iya, Cul. Aduh, aku udah mau hampir pingsan. Iya Pak Agung. Lain kali jangan seperti itu. Iya Pak. Takutnya ketahuan lagi sama Bos Danang. Terus Iya, iya. Pak, nanti di kantor Pak Agung harus benar-benar minta maaf sama Pak Danang. Takutnya Pak Agung dipecat. Iya. Makasih ya, Hikmah, Cul. Kalian udah ngasih tahu. Udah lah, yuk. Mending kita langsung ke kantor aja sekarang. Udah. Sayang. Ya Allah, Mas. Aku beneran gak nyangka kalau kamu sekarang udah sesukses ini dan kamu masih mencari aku. Sayang,
Aku membuktikan ini semua sampai aku sukses ini gara-gara ambisi aku agar bisa berjodoh dengan kamu. Tenang aja, aku janji aku bakal menyelamatkan kehidupan keluarga kamu, termasuk kamu juga. Kamu nggak perlu khawatir, Mas. Mas nggak menjadi beban bagi saya. Tenang aja, Mas. Tapi Saya dari awal Mas Kevin ini menolak saya sudah memaafkan Mas Kevin. tapi saya masih merasa bersalah, Nang. Enggak, Mas. Karena nyata kakak salah, Dek. Kakak justru menolak seseorang yang dari dulu mencintai kamu dan memperjuangkan kamu sampai dia Mas. itu bisa merubah hidupnya demi kamu. Ini bukan semata-mata karena kakak mau dikasih pekerjaan, cuman emang dasarnya kakak salut sama perjalanannya Danang. Mas, udahlah, Mas. Mas Kevin jangan ngomong seperti itu. Yang terpenting sekarang Mas Kevin ini benar-benar mau menerima saya. Sekarang gimana kalau kita pergi makan sekalian, kita pergi beli cincin untuk saya melamar Devi? Beneran, Mas? Jujur aja Kevin malu, Nang. Mas, udah. Yang tahu permasalahan ini cuma keluarga kita. Ya. Kakak saya pun biar itu menjadi urusan saya. Lagian pada intinya tidak ada seorang kakak yang mau melihat adiknya itu sengsara. Makasih banyak ya, Mas Beno. Ya sudah kalau kayak gitu, gimana kalau kita langsung berangkat aja yuk? Iya. Sekarang aku sudah punya mobil, sayang. Iya, ya Allah. Hidup kamu benar-benar berubah dan kamu masih nyari aku. Ya sayang. Mari. Ayo, nggak usah nangis.